Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita sambung pasal 16 Bapak Ibu, ayat 12 sampai 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Amin. Syukur ya Bapak Ibu. Tema untuk perenungan kita pagi ini adalah peran kuasa Roh Kudus. Kenapa temanya? Peran kuasa Roh Kudus. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat tamu seorang pendeta. Saya mendapatkan tamu seorang gembala sidang. Intinya dia ingin keluar dari tempat pelayanan. Seperti itu pun sudah pernah saya rasakan. Nggak kuat, merasa nggak layak, pengen dan pergi dari sini. Nah, itu pernah juga saya rasakan. Kira-kira yang di hati Bapak tadi itu yang berperan dominan itu kuasa Roh Kudus, kuasanya setan, atau kuasa hatinya sendiri? Diri sendiri. Kuasa apa Bapak? Setan. Dan yang kuasa Roh Kudus, ya sering kali kelemahan kita menjadi celah, ya. Celah itu apa sih Bu? Pak, kesempatan aji mumpung mengok setan masuk. Terjadilah sebuah yang namanya tidak ada antusias dalam pelayanan. Terjadilah yang namanya, kalau orang Jawa bilang itu semplah. Hati-hati, jangan selalu kambing hitamkan iblis. Sering kali yang terjadi adalah dari diri sendiri dulu, itu menjadi sebuah celah, kemudian iblis masuk, mendominasi perasaan pikirannya, sehingga dia tidak punya semangat untuk melayani Tuhan, padahal punya dinamit. Gitu? Apa dinamit? Kuasa Roh Kudus kan kayak dinamit. Berkesan berat dinamit. Siapa yang menciptakan dinamit? Ikut neh Pak. Dia ya apa? Aman dober. Saya mau sampaikan Bapak Ibu. Ketika kuasa si jahat, si jelek ini mulai mendominasi hidup orang Kristen, coba dengan koreksi dasar. Peran iblis adalah selalu untuk menghentikan orang melayani Tuhan. Peran Roh Kudus adalah sangat berbeda dengan peran si jahat ini. Si jahat sangat jelas perannya bagi orang percaya. Di Yohanes 10 kalau nggak salah ayat 10 itu, dia hanya merusak, dia hanya membinasakan, dia hanya mencuri. Merusak apa? Ya apa yang sudah baik dirusak. Loh kok gelem pelayanan itu yang luar biasa, enggak? Orang mau pelayanan itu haleluya.
Terus apa? Iblis masuk lewat celah yang dibuka sendiri tadi karena kelemahannya, dirusak lapo pelayanan. Ini orang pantas. Gitu. Seringkali mendapat penghakiman kayak gitu. Ngajar ini rahimu pendito. Ini penghakiman ini sangat dalam. Merusak mood, merusak semangat, merusak kebaikan, merusak panggilan, itu setan. Perannya gitu. Mencuri, jelas. Apa yang dia curi? Seringkali saya ajarkan ini damai. Iblis gak mencuri apa-apa dari jenengan. Yang ingin dia curi adalah damai hati jenengan. Yang ingin dia curi adalah kebahagiaan jenengan. Yang ingin dia curi adalah apa? Sukacita jenengan ini. Ketika orang Kristen sudah kehilangan ini, berarti dia dicuri oleh si juri. Karena Roh Kudus datang menghibur. Ya kan? Nah, akan bahas ini apa-apa peran Roh Kudus yang lebih spesifik, tapi kita tahu peran Roh Kudus menghibur. Dengan sangat jelas firman Tuhan katakan, menolong. Tapi kenapa orang Kristen nggak punya sukacita? Coba lihat kanan kiri dengan guyu betul. Perlu nama guyu. Guyu digawe-gawe ketara loh Pak. Coba kalau bisa tersenyum, kakek Pak. Ketok giginya betul deh. Parah. Tulus. Kenapa sih orang Kristen susah sekali tersenyum? Oh, kakaknya kan punya Roh Kudus. Jangan-jangan sampai dicolong kucing lah, demit, julid, si jahat. Karena dia mencuri, merusak, mencuri, apa lagi? Perannya kayak gitu. Nah, teman saya tadi, saya bilang, kamu itu harus belajar peka. Itu penipuan dari si jahat, saya bilang. Nggak boleh kayak gitu. Apapun yang ingin membuat kamu mundur dari pelayanan, males pelayanan, itu bukan dari Roh Kudus, itu dari si jahat. Karena Roh Kudus selalu akan memberi semangat, antusias untuk kita melayani pekerjaannya. Bersaksi katanya kan, bersaksi. Kamu harus bersaksi karena sejak semula kamu bersama-sama dengan aku. Spesifiknya ini kata-kata untuk para murid, tapi juga berlaku untuk kita semua. Ibu Bapak, seringkali peran iblis itu dalam hidup orang percaya hanya merusak, menghancurkan, hancurkan damai kita. Sangat berbeda dengan peran kuasa Roh Kudus. Okay? Apa peran kuasa Roh Kudus? Mari kita spesifik, kita akan belajar dari ayat-ayat ini Bapak Ibu. Saya tidak akan molak-malik Alkitab. Saya akan mencoba untuk sistematis melihat apa yang menjadi peran Roh Kudus dari Alkitab yang kita baca ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-26. Ini peran Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah menerima kuasa Roh Kudus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Artinya ketika Roh Kudus datang diterima orang percaya, Roh Kudus itu akan memberikan sebuah kesaksian tentang siapakah Bapa itu. Peran Roh Kudus secara spesifik saya katakan di ayat 26 ini adalah dia akan memberitahu kula jenengan siapakah Tuhan itu. Dia akan menjelaskan kepada kula jenengan siapakah Allah itu. Jadi fungsi peran kuasa Roh Kudus dalam hidup orang percaya adalah memberi tahu, memberitahu. Itu perannya. Jadi tanpa Roh Kudus orang tidak akan pernah mengenal siapakah Allah. Penting kan perannya? Banyak orang tahu tentang Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha
Maha apa? Kuasa. Oke. Semua agama mengajarkan itu kan, Tuhan yang Maha Tuhan yang Maha apa malih? Maha hadir. Maha apa malih? Napa? Maha kasih, Maha besar. Tapi spesifik namanya siapa? Nama Allah siapa namanya? Roh Kudus memberitahu bahwa nama Allah itu adalah Yesus Kristus. Amin. Kalau kita nggak dikasih Roh Kudus tahu, kita nggak akan tahu. Makanya saya bilang bahwa kekristenan itu adalah sebuah kemustahilan. Nah, jangan bisa orang dari orang Kristen kok saya jadi Kristen itu adalah itu mukjizat. Karena Roh Kudus membuka pikiran dengan hati dengan memperkenalkan Tuhan yang maha itu siapa namanya. Wow. Biasa, Roh Kudus perannya luar biasa. Nah saat ini yang mau terbang wano kali Gusti ini mau pripun kula jenengan. Apa sing golek Gusti Allah liyane? Apa sing golek sing luwih jaduk nek? Seringkali kita itu tertipu oleh si jahat. Seringkali kita menganggap bahwa Yesus kuasanya terbatas, dia nggak pernah nolong saya ketika saya sakit, ketika saya susah, Tuhan diam. Benarkah? Allah kita Allah yang diam saja ketika kita bergumul. Nyatanya Pak belum ada jawaban. Tunggu, saya bilang. Betapa rapuhnya hati manusia, selalu ingin melihat bukti lebih dulu. Nek wong percaya mboten wonten. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Lo gak wani nyanyi nih wong. Lagunya aku nih. Tuhan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ngaku sih kadang gue tidak nyanyi persembahan hitung-hitungnya nggak boleh. Tubuh jiwa rohku kuberikan, imani dan hidupi lagu itu. Kalau itu terjadi dalam hidup orang percaya, orang yang mau bisa pelit. Diberkahi kadang kita merasa itu adalah hasil kerja kerasku. Nah, jangan buatan diparingi sikile sehat, Pak, buatan sangat bergawe denganmu. Jangan sangat ngasih ini berkah, Pak. Tapi kan mengukur bertemu begini, jangan bisa merampah, bisa bekerja, berkah, amun gumunggung. Roh Kudus yang akan membawa kita semakin mengenal Tuhan, tidak hanya namanya, karyanya. Kita akan semakin cinta akan Tuhan ketika kita semakin mengenal Tuhan, dan itu Roh Kudus yang memperkenalkan. Akan terus membawa kita semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, sampai pada titik perjalanan iman kita itu Tuhan ku berikan belum semuanya. Latihan lah Bu, ya? Latihan lah, jujur-jujuran mau. Kadang kita belum bisa memberikan semuanya kan? Latihan gede-gede, nih selesai lah.
kata mungkin waktunya 1 jam untuk Tuhan, tahun ngarep setengah jam kan betul kan? Ini tambah 2 jam untuk Tuhan. Jadi peran kuasa Roh Kudus adalah yang pertama apa? Memberitahukan siapakah Tuhan, namanya siapa, karyanya apa, dia itu bagaimana. Semakin kita akan kenal, makanya ada El Roy, El Shaddai, El Roy, nama-nama Allah, Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Semakin mengenal, tapi namanya adalah Yesus Kristus. Dari mana kita tahu? Dari Allah Bapa sendiri yang memperkenalkan, dan Roh Kudus semakin mempertajamkan kita mengenal kita. Amin. Peran Roh Kudus yang pertama adalah dia memberitahu Anda dan saya siapa Tuhan. Nah, semakin kenal Tuhan, saya yakin jenengan semakin jatuh cinta sama Tuhan, dan jenengan dan saya tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Jenengan dan saya tidak akan mencari pertolongan dengan kuasa yang lain. Enten loh cuma aja yang dijain gua, ngapa kalau jain gua? Ngomong bener? Boleh. Yo. Dan demi pemuda loh kayak itu sampai viral pada yo. Tadi malam sampai jam 1 saya berhubung dengan Mas Heri. Untung ada tenaga nom. Dijari gua tidak boleh nomornya. Oh, tenang. Yuk. Kadang tawaran dunia membingungkan ya. Itu jebakan Batman dari sejarah. Ampun, bukan. Dan saya bersyukur jemaat itu semakin kokoh dan semakin setia pada Tuhan. Silakan dalam pelayanan ini semua orang yang setia. Dengan saya lupa akan untuk bayar halus deh. Peran kuasa Roh Kudus yang pertama adalah memberi tahu siapa Tuhan. Nah, tugasnya kalau jenengan yang mengertos, beritahukanlah siapa Tuhan itu kepada orang dan saksi. Tugas itu dengan ketika sudah kenal Tuhan apa? Memberitahu juga orang lain. Itu di ayat 26 dan baca di ayat 27. Tidak hanya nak kepenak mau kenal terus di PDW kenal toh, enggak. Jadi harus bersaksi melalui hidup jenengan, melalui gaya bicara jenengan, melalui tindak tanduk jenengan. Orang akan melihat ada Yesus di dalam diri kita. Amin ya? Jangan lupa tugasnya adalah bersaksi, memberitahukan kepada orang-orang siapakah Allah, bagaimanakah Yesus itu Tuhan itu, apa karyanya. Nah, yang kedua adalah apa peran kuasa Roh Kudus? Kita masuk ke pasal 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin. Ketinggal? Dia akan memimpin pulau ini. Memimpin kemana? Firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, bahasa yang lain, terjemahan yang lain mengatakan tidak hanya memimpin, tapi membimbing. Hampir sama dengan penekanan menuntun. Kemarin anak-anak sekolah minggu ngisi lampu ujian ya, bila roh Allah tadi dalamku. Nanti saya bawah dari ini, keluar di ceritanya. Saking asiknya semangat kira, ngantek ke belakang nangis. Itu anak-anak bisa ngedrum, bisa gitar, bisa keyboard, bisa nyanyi, bisa menari. Siapa yang bimbing? Kenapa belum tahu bimbing sih dengan anak-anak kita itu? Makasih udah. Banyak. Biasa. Saya mau sampaikan. Pakai om gandang sing bimbing apa yang benar? Baru om danang. Ketika danang yang bimbing nanti sudah sangat bagus nih betul. Mas Anton main keyboard, ada Mas Deo di drum.
Mas Wanu bebas, saya sama saudara saya Mas luar biasa. Mas Wanu mau bergeser posisi gitu. Dia sudah mulai rendah hati. Nah, kaum Danang nanti remaja masa gias dua-duanya gitu. Dram semua. Pak Bu bayangkan, baru Om Danang yang bimbing, yang nuntun aja sudah baik. Iya. Apalagi Roh Kudus ya. Apalagi Roh Kudus yang bimbing jenengan saya. Luar biasa. Ngerti kebenaran agar ku tidak tersesat. Kira ada pujian tadi saya ngeles. Iya ya, kalau kita ngerti kebenaran kita nggak akan tersesat. Wong Kristen orang belum ngampuni tersesat betul ibu kira. Tersesat saya katakan karena dia ngerti kebenaran. Orang Kristen harus mengampuni, tapi dia menahan dirinya tidak mau mengampuni. Orang itu saya katakan dia sedang tersesat. Anak Roh Kudus selalu bilang ampuni, ampuni, tapi egonya bilang, sombongannya bilang enggak. Saya bilang dia adalah orang yang tersesat. Orang-orang seperti itu orang-orang sedang tersesat. Karena Roh Kudus mengatakan dia akan memimpin kita kepada kebenaran, tapi seringkali banyak orang Kristen tidak mau dipimpin dalam kebenaran. Pengen itu adalah gambaran manusia yang sangat relevan sepanjang masa. Seperti tadi malam. Kalau dipimpin Roh Kudus harusnya malu sama Roh Kudus. Kayak pujian kita tadi loh Bapak Ibu. Ajari aku mengerti perasaan. Nek pun diajari kira-kira dilakoni nak. Halo. Kadang kita minta diajari Tuhan, ajari aku mengerti kehendak-Mu. Sudah dikasih tahu kok, jelas kok Roh Kudus mimpin itu. Nih kadang kalau bosan di dalam enggak. Wah kalau ngomongin jadi kan, nggak relevan. Kadang kalau jenengan sebagai orang yang tersok gini. Seperti ada kata arti, Bu. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Saya pun gitu. Ternyata aku sering gobloki ya Gusti. Aku niku salah tak terang. Minta ampun. Jadi peran Roh Kuasa Roh Kudus yang kedua adalah apa? Dia memimpin kita kepada kebenaran. Dah. Berarti nek tidak punya Roh Kudus dia tidak akan benar. Dia tidak akan di jalan yang benar. Pasti di jalan yang tersesat. Kalau mulai nggak mau taat sama pimpinan Roh Kudus, pasti melenceng dari jalan Tuhan. Sudah, bisa dipastikan. Ini kata firman Tuhan, karena Roh Kudus perannya adalah memimpin, membimbing sampai kita mengerti semua kebenaran. Wow, luar biasa. Bersyukurlah kita punya Roh Kudus. Bersyukurlah selalu kita dituntut, diingatkan untuk melakukan yang benar. Wah, luar biasa ya. Itu Bapak, ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing tiga. Nek gurunya salah, muridnya akan melakukan kesalahan yang lebih fatal. Nah, gurunya itu dengan Roh Kudus. Dia adalah kebenaran kalau versi yang lain kata. Dia nggak mungkin salah ngajarin kita. Kecuali nek gurunya itu dengan salah nih. Gurunya itu dengan Roh Kudus Pak Bu, nggak mungkin salah. Berarti ini anak muridnya Gusti Yesus, muridnya Roh Kudus yang salah, berarti yang salah apa? Ya kalau jenengan harus terima itu, karena dia adalah kebenaran, nggak mungkin tak. Berarti kita harus menyelaraskan diri kembali dengan hati Bapa. Biarkan aku seirama dengan hatimu, iki ora gampang tak turu. Nyanyi nek kepinu. Neng menyeiramakan dengan hati Bapak itu sakit, siap sakit buatan keluarga jenengan. Biarkan aku punya keintiman hanya denganku.
sampai kau dapati hatiku. No. Seirama dengan hatimu. Nek ngalor ya ngalor, nek ngetan ya ngetan, ojo ngalor kalau ngetan kata Tuhan. Lembutkan hatimu untuk dipimpin Roh Kudus. Bahagia. Amin. Dan kasihan saya ketika melihat orang-orang yang terlalu melawan kuasa Roh Kudus. Enggak damai hidup. Damai. Yang terakhir peran Roh Kudus apa? Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Memuliakan ini ketika saya bandingkan dengan versi yang lain, artinya dia akan menyatakan kuasanya sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Bapak. Roh Kudus itu perannya adalah ternyata luar biasa. Dia akan menyatakan kuasanya supaya nama Allah Yesus Kristus Tuhan itu dipermuliakan oleh saya dan Pak Doni. Amin. Makanya banyak orang itu menerima mujizat. Ada yang nggak pernah mengalami mujizat, Bro Mister Terigi, jemaat Tuhan di sini. Seringkali kita berpikir mujizat yang spektakuler, ya, yang supranatural, gitu. Mati hidup lagi, layu nih Bro. Tapi kedek Bapak Ibu, kedek rada samping jenengan, kedek. Itu mujizat itu Pak Bu. Sampai kedek itu hari kuasa Tuhan dinyatakan dalam gerejanya supaya mempermuliakan nama Tuhan. Jangan punya pergumulan apapun saat ini nek nunjuluki Gusti Allah pasti akan dinyatakan kemuliaan dan kuasanya. Tinggal tunggu waktunya, mau sabar. Sabar sedikit lagi, berdoa terus sampai sesuatu terjadi. Jadi ada 3 M bagi ini Bapak Ibu. Peran kuasa Roh Kudus apa? M yang pertama adalah memberi tahu siapa Tuhan. M yang kedua adalah memimpin orang percaya. M yang ketiga adalah menyatakan kuasa. Amin. Ada 3 peran Roh Kudus. Kiranya ini menjadi berkat di hari Pentakosta ini. Kita semakin melekat erat dengan Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.